satu kitab yang berjudul Iqtida'u As-Siratil Mustaqim li Mukhalafati Ashabil Jahim, sebuah kitab karya Syekhul Islam Al-Imam Ibnu Taimiyah radhiyallahu anhu wa ardhah. Di dalam juz 2 halaman 124, di dalam kitab ini beliau mengatakan, wa'lam anna minal a'mali ma yakunu fihi khairun. Ketahuilah bahwasanya beberapa amal-amal yang dilakukan oleh generasi kekinian atau oleh orang-orang pada masyarakat itu ada yang mengandung kebaikan. Kenapa? Listimalihi ala anwa'il masyru', karena di situ terkandung tercakup perbuatan-perbuatan yang mendapat legitimasi dari syariat. Ulama itu manusia bukan? Kalau manusia tempat apa? Kesalahan. Kata Nabi, kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pernah berbuat salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel yang inspiratif dan informatif, menyajikan data dan fakta dengan menyadarkan Al-Quran dan Sunnah sebagai tolak ukur kebenaran secara kritis, adil, dan mencerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian saudaraku seiman seislam yang berada di berbagai daerah dan pelosok provinsi Indonesia Nusantara? Insya Allah kita selalu dalam perlindungan Allah Azza wa Jalla. Tegakkan sunnah Rasulullah, hidupkan Quran dan sunnah, tinggalkan berbagai perbuatan yang tercela, tahayul bid'ah khurafat. Singkirkan dari kehidupan kalian, singkirkan dari pikiran kalian, singkirkan dari hati-hati kalian. Mari kita bangun peradaban Islam, Islam yang suci murni, Islam yang bersih dari prasangka-prasangka campur tangan setan-setan dari jenis manusia. Kita tetap masih meluruskan pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Apa kata Allah di Al-Quran? Jika terjadi perbedaan pendapat di antara kamu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Ini Allah yang ngomong. Ini Allah yang punya surga, Allah yang punya neraka, yang memperingati kita. Jika kita saling berbeda paham, berbeda pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Jelas. Barulah kita bisa bersatu, padu. Tapi kalau kita mengikuti hawa nafsu, pemikiran-pemikiran manusia atau ulama, ini terjadi perpecahan. Artinya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah adalah sesuai pemahaman para sahabat-sahabat Rasulullah. Itu. Kita harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Mari kita dengarkan. Apa komentar Bapak ini tentang asal-usul Maulid Nabi. Dan dia juga mengatakan, ulama besar Ibnu Taimiyah menyetujui acara ini. Berarti dia berpatokan kepada selain Allah dan Rasulnya. Mari kita lihat ya. Sinyalnya buruk sinyalnya. Coba ke arah lain dulu ya. Ada nggak di Quran tentang Maulid? Nggak ada. Ada nggak di Sunnah? Tidak ada. Nabi nggak pernah melakukan seumur hidupnya. Sahabat nggak pernah melakukan. Tabiin nggak pernah melakukan. Tabiin nggak pernah melakukan. Hatta 4 imam nggak pernah lakukan. Rahimahumullah. Lantas yang mau diikut siapa? Antum ini pengikut Nabi Muhammad SAW atau pengikut nenek moyang atau pengikut orang banyak? Kita kan umatnya siapa? Umat Nabi Muhammad SAW. Kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ikutin Nabi. Yang Nabi nggak adakan jangan adakan.
sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Satu kitab yang berjudul Iqtida'u As-Siratil Mustaqim li Mukhalafati Ashabil Jahim. Sebuah kitab karya Syekhul Islam Al-Imam Ibnu Taimiyah radhiyallahu anhu arda. Di dalam juz 2 halaman 124. Di dalam kitab ini beliau mengatakan wa'lam anna minal a'mali ma yakunu fihi khairun. Ketahuilah bahwasanya beberapa amal-amal yang dilakukan oleh generasi kekinian atau oleh orang-orang pada masyarakat itu ada yang mengandung kebaikan. Kenapa? Listimalihi ala anwa'il masyru', karena di situ terkandung tercakup perbuatan-perbuatan yang mendapat legitimasi dari syariat. Tetapi wa fihi aydun syarrun, kadang-kadang di dalam kegiatan itu juga ada keburukan, min bid'atin wa ghairiha, karena berisi sesuatu yang bertentangan dengan syariat, bid'ah yakni wa ghairiha dan selainnya. Bagaimana kalau kita melihat sesuatu yang baru, sesuatu yang dilakukan oleh masyarakat, ternyata di situ bercampur nih, ada sesuatu yang baik tetapi ada juga sesuatu yang buruk. Maka kata beliau, fayakunu dzalikal amalu khairan binisbah ila mastamala alaihi min anwa'il masyru'. Maka yang benar tetap kita katakan benar, kita nyatakan benar. Contoh nih, let's say majelis Maulid Nabi seperti yang lagi ramai hari ini. Maka kalau memang isinya adalah membacakan sirah nabawi, kemudian majelis ilmu, di dalamnya bersolawat kepada Nabi, sedekah makanan, maka semuanya mengandung kebaikan. Maka di sisi itu tetap kita nyatakan itu adalah baik. Tetapi wasyarran, bisa jadi buruk. Kenapa? Binisbah ila mastamala alaihi minal i'rad anid din bil kulliyah kahalil munafiqin wal fasiqin. Kadang-kadang masih juga mengandung kejelekan. Kita tidak menutup mata bahwasanya beberapa majelis maulid yang melabelinya sebagai majelis sholawat, majelis taklim begitu, kadang-kadang di dalamnya masih mengandung hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Misal laki-laki perempuan campur jadi satu gitu ya, atau perempuan yang masih cantik tampil di halaman, di kalangan, di halayak begitu. Atau misal pakai alat musik yang diharamkan misalnya. Maka gimana? Yang seperti itu ya tetap kita nyatakan buruk, kita nyatakan tidak terpuji. Nah, kata beliau, hadza qadib tuliya bihi aktsarul ummati fil azamin al mutaakhirah. Hari ini kata beliau, di zaman beliau, apalagi di zaman sekarang, umat Islam, masyarakat secara umum sedang diuji dengan hal-hal semacam ini. Yakni apa? Ada sebuah kegiatan yang di dalamnya ada kebaikan tetapi bercampur juga dengan keburukan. Apa kata beliau? Bagaimana menyikapinya? Fa'alaika huna bi'adabain. Paling tidak menyikapi seperti ini harus ada dua sikap. Apa? Yang pertama, an yakuna hirsuka ala tamassuk bisunnah batinan wa zahiran. Yang jadi pusat perhatian adalah bagaimana kita berpegang pada sunnah. Artinya apa? Pastikan majelis-majelis itu, kegiatan-kegiatannya adalah melakukan hal-hal yang bersifat sunnah, diajarkan oleh Nabi SAW, membaca Quran, zikir kepada Allah, membaca sholawat, majelis ilmu, mengenalkan sirah nabawiyah, mengenalkan Nabi. Itu bagian dari sunnah. Fi khasatik wa khasati man yuti'uk. Kalau Anda adalah pemimpin majelis, kalau Anda adalah panitia, pastikan panitia yang bertugas ataupun penyelenggara acara mengikhtiarkan konten-konten acaranya adalah hal-hal yang berkesesuaian dengan sunnah Nabi SAW. Wa a'rifil ma'rufa wa ankiril munkaro. Yang ma'ruf, yang baik, tetap kita katakan baik. Tetapi wa ankiril munkar, yang munkar tetap kita katakan munkar. Jadi tetap kita harus objektif. Kita harus memandang acara itu, kemasan itu dengan objektif. Yang baik kita katakan baik. Yang memang bertentangan ya kita katakan itu bertentangan. Seperti itu. Jadi jangan kita
mentang-mentang itu satu golongan atau satu organisasi dengan kita benarkan secara mutlak, jangan. Atau mentang-mentang itu enggak sepaham dengan kita, lain organisasi dengan kita salahkan secara mutlak, juga jangan. Tetap kita menggunakan pendekatan ahkam syar'i sesuai yang diajarkan Nabi SAW. Yang baik kita katakan baik, yang munkar kita katakan munkar. Nah, yang kedua, antad'uwan nas ila sunnah bihasabil imkan. Kamu harus berikhtiar, kata Imam Ibnu Taimiyah, untuk bagaimana mengajak manusia ini mengamalkan sunnah, yakni sesuatu yang diajarkan Nabi, ajaran Nabi, bihasabil imkan, sebisa mungkin ikhtiarkan ke sana. Fa idza ra'aita man ya'malu hadza wa la yatrukuhu illa ila syarrin minhu fala tad'u ila tarki munkarin bi fi'li ma huwa ankaru minhu au bi tarki wajibin au mandubin tarkuhu adarru min fi'li dzalikal makruh. Jadi kalau memang ada hal-hal yang kurang terpuji, misal ada sesuatu yang belum pas, maka pastikan cara mengingatkannya juga harus pas, cara men-switch atau menggantinya juga harus pas. Jangan sampai misal di dalam kegiatan itu ada hal-hal yang makruh, kemudian kita kafir-kafirkan, kita salahkan secara mutlak, kita bubarkan dengan semena-mena. Maka itu juga bahaya. Kenapa? Nanti potensinya orang ini akan semakin jauh dengan majelis tersebut, akan semakin jauh dengan dakwah Islam, akan semakin jauh dengan potensi menghadiri majelis ilmu. Jadi betul-betul tricky, betul-betul harus pakai cara yang baik, cara yang sesuai dengan step-step yang didakwahkan oleh Nabi SAW. Jangan sampai hanya karena dia sudah hadir majelis, tapi karena majelisnya salah atau karena cara dia hadir salah, kita semprot, marahi, atau kita usir gitu. Maka yang terjadi nanti dia nggak mau hadir lagi. Yang terjadi nanti dia tidak tertarik dengan majelis ilmu lagi. Kalau begitu siapa yang salah? Maka kata beliau, kalau memang belum sesuai, maka ya sebisa mungkin idza kana fil bid'ah minal khair fa'awwid anhu minal khair al masyru' bihasabil imkan. Jadi misal kalau yang paling sederhana gitu ya, kita bisa melihat di Indonesia dulu ada kebudayaan misal sesajen. Sesajen itu kan memberikan makanan kepada pohon gitu ya, yang enggak jelas juga ini diberikan kepada siapa dan sebagainya. Maka kita lihat bagaimana dakwahnya orang-orang soleh terdahulu, tidak serta-merta diharamkan, tidak serta-merta dikafir-kafir disalah-salahkan, tidak. Tapi fa'awid ilal masyru', dicari kegiatan yang sepadan tetapi yang include dalam legitimasi syariat, yang masih masuk dalam amal-amal yang syar'i. Kenapa? Idzin nufusu la tatruku syai'an illa bi syai'in. Karena tabiatnya seseorang itu kalau disuruh meninggalkan sesuatu, maka dia pengen penggantinya. Let's say gini, dulu sesajen nggak boleh, maka oleh para wali diganti, jangan sesajen ya, kita kumpul di rumahmu aja, kita masak-masak, nanti masak-masaknya kita makan bareng-bareng, kita doa bareng-bareng. Maka ini masuk dalam dimnil masyru', sesuatu yang disyariatkan. Kenapa tadi? Karena nafsu seseorang, jiwa seseorang itu kepenginnya kalau enggak bisa A ya ada alternatif B. Maka sesajen enggak ada, kemudian diganti dengan berkatan. Yang mana tentang berkatan sudah kita pernah bahas di video sebelumnya. Teman-teman bisa cek di sana dalil-dalil ataupun keterangan secara lengkapnya. Nah, kemudian fa'innahu, kata Imam Ibnu Taimiyah, kama annal fa'ilina lihadzal bidai ma'ibun, orang-orang yang melakukan bid'ah ini adalah aib, tercela. Kenapa? Qad atau makruhan, karena melakukan hal-hal yang tidak disukai. Maka fatarikuna aydon lis-sunan mazmumun. Orang yang kemudian meninggalkan ajaran-ajaran Nabi juga tercela. Naam. Singkat kata, setelah penjelasan yang cukup panjang ini, beliau menegaskan di paragraf berikutnya
Fata'zimul maulid sallallahu alaihi wasallam, maka mengagungkan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini kata Ibnu Taimiyah ini ya, tolong digarisbawahi, wattikhadhuhu musiman, dan menjadikannya sebagai sesuatu yang berulang-ulang setiap tahun. Qad yaf'aluhu ba'dun nas, sebagaimana dilakukan oleh sebagian manusia, wa yakunu lahu fihi ajrun 'azimun li husni qasdihi. Kata Ibnu Taimiyah, orang-orang yang melakukan maulid dengan niat husni qasd, tujuan yang baik, mungkin dengan mempererat silaturahim, mungkin dengan sedekah makanan, walhasil niatnya baik, maka kata beliau, fihi ajrun 'azimun, ada ganjaran yang besar. Wa ta'zimihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena juga mengandung pengagungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama qaddamtuhu laka annahu yuhsinu min ba'din nas ma yustaqbahu minal mu'min al-musaddad. Jadi begini, kadang-kadang ada orang-orang yang memang dalam level yang sudah baik, sehingga bagi dia satu keadaan tertentu itu kurang layak, tapi bagi orang lain itu sudah sangat hebat. Begini, ada preman di pasar, ada orang yang belum kenal majelis, yang awalnya di diskotik kemudian geser ke majelis. Ya mungkin masih ada alat musiknya, mungkin masih ada campur laki-laki perempuannya. Minimal dia sudah meninggalkan klub malamnya, sudah meninggalkan minuman kerasnya. Maka ini keadaan yang lebih baik binisbah ila peminum khamr tadi, preman tadi. Meskipun keadaan seperti ini tentu enggak baik bagi para kiai, misal bagi orang-orang yang sudah terbiasa dengan kebaikan. Maka majelis tertentu kadang-kadang layak atau menjadi lebih baik untuk seseorang, tetapi enggak baik untuk orang yang lain. Contoh tadi, majelis sholawat ataupun majelis zikir yang mungkin kita enggak menutup mata, ada kekurangan di situ, ada hal-hal yang belum sesuai syariat di situ. Maka untuk sebagian orang itu lebih baik. Kenapa? Karena itu akan mengarahkan dia mau dengar pengajian, mau ngerti halal haram, pelan-pelan kita dakwai. Tapi kalau orang yang sudah ngerti, tidak pantas hadir ke situ, begitu. Itu kata Al-Imam Ibnu Taimiyah. Naam. Poinnya adalah fata'zimul maulid wattikhadhuhu musliman. Di situ dikatakan yakunu lahu fihi ajrun 'azimun. Kata beliau, maulid Nabi itu asal di situ ada husnu qasd, niatnya baik, dengan cara yang baik tentunya. Isinya adalah hal-hal yang memuji Nabi, sholawat pada Nabi, silaturahim, kemudian apalagi ada majelis taklim, pembacaan sirah nabawi. Itu adalah ajrun azim kata beliau, wa ta'zimihi li Rasulillah. Dan tentu majelisnya harus berisi tentang pengagungan kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya selama maulid Nabi diadakan dengan cara yang seperti ini, maka kata Al-Imam Ibnu Taimiyah ini adalah bagus dan mendapatkan ganjaran yang besar. Maka siapa Anda kemudian berani membid'ah-bid'ahkan, berani nyinyiri, kalau sekelas Al-Imam Ibnu Taimiyah saja mengatakan majelis maulid asal diilmui dengan baik, asal dilakukan dengan baik, maka di situ adalah ganjaran atau pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Buat teman-teman yang merayakan, selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1446 Hijriah. Pastikan Maulid Nabi kita lebih berkualitas, lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Konten-konten acaranya harus lebih berkualitas, lebih berilmu, lebih khusyuk, lebih hadir gitu ya. Lebih adab. Nah, kalaupun yang belum mau maulid tidak ada masalah. Anda tidak harus ikut maulid seperti kami. Tetapi kalau Anda nyinyir, Anda mengatakan majelis maulid ini nggak manfaat, nggak guna, atau seperti yang tadi dikatakan ini gila dan sebagainya, maka hati-hati. Anda telah bertentangan dengan ulama-ulama sekelas Al-Imam Ibnu Taimiyah yang mengatakan majelis maulid itu adalah mengandung ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ulama itu manusia bukan? Nah, saya mau tanya, ulama itu manusia bukan? Kalau manusia tempat apa? Kesalahan. Kata Nabi, kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pernah berbuat salah. Yang terbaik yang berbuat salah yang apa? Taubat kepada Allah. Ketika Ibnu Jauzi mengatakan bahwa
al-ilmu aslul a'zam, aslul akbar, ilmu yang paling besar, berarti wahyu itu paling besar. Apa ada ulama yang bisa mengalahkan wahyu? Gak ada, ini kalimat yang benar. Cuma setan ini berusaha bagaimana terus menggoda gitu. Termasuklah kepada ustadz-ustadz ini, merendahkan ulama. Sama sekali saya nggak merendahkan ulama. Justru saya mengangkat apa di sini? Mengagungkan apa? Dalil Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Yang saya tegaskan, saya tekankan, berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Itu yang wajib kita junjung tinggi. Adapun perkataan ulama, kalau bertentangan Quran harus kita tolak semuanya. Siapapun dia orangnya. Itu harus ingat itu. Quran dan Sunnah lebih tinggi dari semua yang ada. Ini wahyu Allah, Al-Quran dan Sunnah. Ada ulama sebesar apapun, kalau menyalahi Quran Sunnah wajib kita tolak. Itu nas. Jelas tuh. Ibnu Abbas saja menolak ketika ada perkataan Abu Bakar dan Umar berkaitan dengan haji tamattu. Tolak. Kalau bertentangan dengan siapa? Dengan Rasulullah SAW. Ini harus perhatikan. Ini keyakinan. Ini hujjah. Ini dalil. Ini prinsip yang besar dalam agama Islam. Anda harus yakin gitu. Jangan kemudian dibawa oleh setan, jangan bawa perasaan. Rusak agama dengan perasaan. Menghinakan ulama, saya nggak pernah menghinakan ulama. Antum lihat buku-buku saya bawa pendapat para ulama, jelaskan. Setelah siapa? Setelah Quran dan Sunnah dulu nomor satu, baru perkataan ulama. Bukan ulama dulu yang kita bawa, Quran yang kita wajib berpegang teguh, yang kita tidak akan sesat selamanya selama kita berpegang kepada apa? Quran dan Sunnah. Taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama berpegang dua perkara itu, Al-Quran dan Sunnah. Diperhatikan nih. Ini kadang-kadang bawa perasaan, nanti dikembangkan lagi oleh setan. Menghinakan ulama. Saya nggak pernah menghinakan ulama. Saya mengajak orang kepada Quran dan Sunnah ala fahmi salaf, bukan kepada perkataan ulama. Ulama sudah mengatakan kalau ada pendapatku salah, buang. Apa ulama itu maksum? Tidak ada yang maksum ulama. Kalau ada fatwa ulama salah, ada nggak? Banyak, ribuan fatwa ulama salah, ada. Jadi harus berpikir kita yang waras, gitu, waras. Kemudian timbangan kita Quran dan Sunnah al-Salam. Jadi jangan pakai perasaan. Ini pakai perasaan. Saya nggak pernah mencela ulama, nggak pernah mengecilkan ulama. Kita hormati. Ketika dia salah, nggak boleh kita ikut. Kita bukan mujtahid, tapi kita disuruh untuk mengikuti apa? Dalil yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, ikuti apa? Dan suruh bawa, saya bawakan dalilnya. Baik dalam surah Al-Baqarah, Al-Isra, Al-An'am, itu saya bawakan kemarin dalilnya. Tinggal coba antum renungi lagi. Gitu. Antum dengar lagi videonya, coba dengar lagi. Tapi dengan pikiran yang waras, ya waras itu. Dengan hati yang jernih, tidak ada hasad. Untuk menilai itu. Wow, seru. Bagaimana almarhum Yazid bin Abdul Qadir Jawas menjelaskan tentang kebenaran. Ya, walaupun beliau telah tiada di depan kita, tapi ilmunya sampai kiamat bermanfaat. Walaupun fisiknya habis ditelan bumi, ilmunya bersemayam dalam pikiran kita dan hati kita. Karena ilmu yang dia sampaikan, Al-Quran, As-Sunnah. Insya Allah, ulama-ulama poros Nabi memberi kita bekal dan pegangan untuk menghadapi berbagai argumen-argumen kosong dan rapuh yang kita ikuti Allah dan Rasulnya, serta ulama-ulama yang tidak berselisih, yang tidak menentang Quran dan Sunnah. Siapa saja ulamanya, siapa saja, itu yang kita ikuti. Ada yang mengatakan mereka itu ada satu kelompok yang masuk surga itu dia, gurunya, temannya. Pokoknya berbagai macam cara menyudutkan dakwah salaf. Redup hancurkah dakwah salafi? Tidak. Generasi muda Islam bangkit satu persatu, menyuarakan yang hak, menyampaikan Quran dan Sunnah. Insya Allah ke depannya generasi yang dahsyat akan muncul, digerakkan oleh Allah Azza wa Jalla.
Dan generasi-generasi tua, generasi-generasi usang yang gila dolar, gila uang, gila jabatan akan hancur musnah. Dikenang sebagai orang-orang jahat, dikenang sebagai perusak Islam. Insya Allah, percayalah kalian, Allah Maha Tahu, Allah Maha Adil. Allah akan berikan negeri ini ulama-ulama muda yang berwawasan luas dan dalam tentang ilmu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Aku hanya menyampaikan, sebatas memberitahukan. Diterima atau tidak, itu urusan engkau, urusan dikau. Insya Allah kita bertemu di lain session atau tema. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.